Kalau ditanya soal insecure sih pasti pernah ya. Dulu sebelum aku terjun ke dunia beauty ini, aku mana pernah sih berani untuk nge-share hasil foto aku kalau abis makeup gitu. Kenapa? Halo semuanya, aku Tutu. Mungkin teman-teman biasanya tahu aku itu di Instagram, username-nya Niputu Chandra ya. Memang itu nama panjang aku, Niputu Chandra. Aku punya passion di makeup, pokoknya tentang beauty, dan sekarang aku bekerja sebagai beauty content creator. Ada yang bilang cantik itu it's all about physical appearance. Jadi apa yang dilihat sama orang, apa yang bagus dilihat sama orang, itu cantik. Ada juga yang bilang cantik itu tergantung attitude, tergantung behavior kita. Tapi kalau menurut aku sendiri, cantik itu lebih ke acceptance of yourself. Jadi lebih menerima diri kita apa adanya, menerima diri kita, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Dan intinya sih menurut aku pribadi, cantik itu nggak ada definisi yang mutlak harus secara fisik harus badannya ideal, harus matanya mungkin biru, kulitnya putih, itu nggak ada sih. Jadi buat aku semua orang itu cantik, aku cantik, kamu cantik, ya udah kita sama kok. Kalau ditanya soal insecure sih pasti pernah ya. Dulu sebelum aku terjun ke dunia beauty ini, aku mana pernah sih berani untuk nge-share hasil foto aku kalau abis makeup gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekitar, dari teman-teman kuliah, bahkan saudara sendiri yang bilang, apa sih faedahnya nge-share hasil foto dengan makeup yang seadanya, yang masih belajar, yang eyeshadow-nya nggak ke-blend lah, alisnya masih kotak lah, apa, terserah deh mereka mau ngomong apa. Waktu itu bener-bener insecure banget, bener-bener ya kalau misalnya mereka nggak suka dengan hasil makeupku, pasti aku hapus dari Instagram. Waktu itu kayak gitu. Dan sampai akhirnya itu akhir tahun 2018 ya, itu aku belum pernah tuh ngepost full body aku di Instagram. Karena aku takut dengan komentar orang-orang, komentar netizen yang bilang kalau badan aku tuh memang secara size di Indonesia itu nggak biasa ya. Emang secara size itu lebih besar dari orang-orang rata-rata lah ya. Jadi aku takut dibilang gendut, aku takut dibilang nggak sehat karena aku gendut, nggak merawat diri. Padahal itu salah, mereka sotoy doang sebenarnya. Jadi dari situ, dan jadi insecure itu lebih banyak dari perkataan orang-orang, dari lingkungan, dari teman-teman dekat sendiri. Gitu. Oke, jadi setelah lama-lama nih dengerin terus apa kata orang-orang di sekitar, capek juga sih ngikutin apa maunya orang, karena orang itu akan terus-terusan komentar. Kita udah ngikutin misalnya maunya si A ini, kamu kurang kurus, kurusin dong. Kita udah mati-matian jaga pola makan, olahraga, kita udah sukses nih nurunin berat badan, dia komen lagi, kamu kok sekarang kurus, bagusan kemarin gendut. Intinya capek deh untuk memuaskan orang lain itu, sampai sadar kalau kenapa sih dengerin orang lain mulu, kok diri sendiri nggak didengerin, capek sendiri akhirnya. Jadi dari situ mulai aware sama diri sendiri, sebenarnya dengan badan aku yang seperti ini, apa sih kelebihanku gitu. Aku mulai ngaca, lihat sendiri, oh bola mataku tuh cukup besar ya, oh kelopak mataku tuh enak loh buat main eyeshadow, seperti itu. Dan ternyata juga banyak orang-orang yang membantu aku untuk proses keluar dari zona insecurity itu. Dan teman-teman followers aku juga banyak yang bilang, Kak ternyata eyelidsmu tuh bagus banget loh. Itu juga perkataan-perkataan mereka yang membantu aku keluar dari zona nyaman. Jadi nggak sepenuhnya dari diriku sendiri, tapi orang-orang sekitar juga mulai aware kalau aku tuh nggak cuma sekedar fisik aja, tapi aku juga punya pribadi yang baik, aku juga punya pengetahuan yang luas, segala macam. Di dunia maya kan banyak ya orang-orang yang suka komen tuh asal ya. Ada yang komen-komen body shaming, ada yang pokoknya macam-macam ya di dunia maya itu. Aku yakin sih orang-orang yang
spread negativity di dunia maya itu sebenarnya mereka di real life itu mereka mendapatkan perlakuan yang kurang pantas juga, entah itu di body shaming atau apa. Dan cara mereka untuk meluapkan emosi mereka itu ya lewat komen negatif itu ke orang-orang, entah dengan bilang, ih pahanya besar, ih pipinya cabi, ih giginya nggak rapi banget sih, seperti itu. Jadi dia pengen ngajak orang lain biar, oh sama nih kita sama-sama insecure loh. Padahal itu tuh bukan sesuatu yang bisa membantu dia untuk menjadi lebih percaya diri, malah itu bikin dia makin terpuruk karena dia menyebarkan negative vibes ke orang-orang. Coba kalau misalnya kita saling memuji satu sama lain, misalnya, ih lipstiknya bagus, kak kulitnya kok bagus sih, pakai skincare apa, kayak gitu kan itu lebih enak dari diri kita sendiri udah ngeluarin sesuatu yang positif, ke orang lain juga enak bacanya kan. Jadi sama-sama positif, ya saling enak aja gitu. Harapannya sih mudah-mudahan dengan orang-orang yang mendengar apa kata-kata aku ini mengurangi lah frekuensi untuk saling hate, saling bully di sosial media. Kenapa nggak kita ciptakan aja dunia maya tuh yang enak, biar sama-sama positif, biar emang kita kadang-kadang larinya itu ke sosmed ya kalau misalnya kita jenuh. Tapi ada baiknya juga ketika kita jenuh kan kita mencari sesuatu yang positif ya. Biar energi-energi negatifnya kita, negatif vibes kita tuh terhempaskan gitu dengan kalimat-kalimat positif. Believe in ourselves dulu, kita harus sadar dulu kalau kita tuh nggak cuma dalam bentuk fisik aja, tapi banyak hal yang bisa kita improve. Entah itu skill kita, kalau misalnya suka make up, skill make up yang diperbaiki kah, belajar terus-menerus seperti itu. Terus dari situ udah aware sama diri kita sendiri, kita evaluasi nih dari hasil kita tadi belajar, kira-kira apa sih yang kurang? Mana sih yang bisa diperbaiki lagi? Entah misalnya mau memperbaiki pola makan, mau mulai rajin berolahraga, itu diserahkan ke masing-masing orang mana yang menurut kamu paling nyaman dan membuat kalian happy. Ketiga, berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah sama masa lalu kita. Minta maaf sama diri sendiri kalau, sorry ya, aku tuh meragukan diriku sendiri waktu itu. Sekarang aku janji deh, aku mau memperbaiki diriku menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan setelah itu baru komitmen sama diri sendiri, yakin sama diri sendiri. Dengan kamu komit itu, kamu bisa mencintai diri kamu lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa membantu menyebarkan positif energi, positif vibes ke orang-orang, baru orang-orang juga reaksinya pasti akan positif. Self-love is a journey. Setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang perjalanannya untuk mencintai dirinya itu sama persis, nggak akan ada. Berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, itu pertama. Karena setiap orang punya keunikan yang berbeda, strength dan weakness yang berbeda, timeline yang berbeda juga. Dan satu lagi, sabar. Nggak usah buru-buru untuk mencintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri aja buru-buru, gimana kita mau mencintai orang lain, keluarga sendiri, orang terdekat.